Banyak banget yang nanyain alasanku resign dari PNS. Sejak video resign PNS-ku viral di Instagram dan di TikTok, ada sebagian orang yang komen dengan perspektif yang tidak seharusnya. Which is I know bahwa mengontrol persepsi orang itu bukanlah hal yang mudah. Dan sebenarnya aku juga nggak terlalu peduli dengan pemaknaan kalian terhadap video itu. Misalnya kayak komen ini. Tapi karena aku mau rebuild my YouTube channel as a career transition mentor, so nggak ada salahnya buat mulai dari awal dengan membahas semua alasan-alasan yang sudah tercampur yang membuat aku nekat mengambil keputusan untuk resign dari PNS. Hai, sebelumnya kenalin, aku Renanda Khairuna, mantan PNS setelah 10 tahun berkarir di pemerintahan. Sebelum resign, aku banyak banget mengambil sertifikasi, seperti hipnoterapis, konseling, dan juga coaching. So, sekarang aku lagi bangun personal brandingku sebagai career transition mentor. And this is my first video after berapa bulan break dari YouTube. Yes, aku udah lama banget vakum dari YouTube. Sebelum aku cerita ke alasan desain aku mau flashback dulu tentang backgroundku. So again, my name is Renanda Khairuna. Aku lulusan desain komunikasi visual di ITENAS Bandung. Dan setelah lulus, aku tuh langsung diterima bekerja sebagai graphic designer di sebuah advertising agency di kota Medan. Yaps, Medan adalah home baseku. Lalu, belum 1 tahun bekerja, orang tuaku memindahkan aku ke instansi pemerintahan, tepatnya di Dinas Kominfo, sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli ini adalah bahasa lain dari tenaga honorer. Ya, jadi aku dipindahkan untuk bekerja sebagai tenaga honorer. Nah, di dinas ini adalah pengalaman di mana aku tuh melihat bahwa pekerjaan sebagai PNS adalah pekerjaan yang sangat enak, gitu ya. Kenapa enak? Karena pada saat itu sebagai honorer kita tuh dipres dan banyak banget harus mengerjakan ini dan itu gitu. Sedangkan PNS-nya pada masa itu ya beda sama zaman yang sekarang ya. PNS pada masa itu pekerjaannya itu lumayan santai, nggak terlalu banyak pekerjaan. Yang banyak pekerjaannya adalah PNS-PNS yang memang memiliki jabatan. Ya sebagai orang yang ada di posisi bawah gitu ya, sebagai tenaga honorer tentunya kita ngelihat PNS itu kita ingin menjadi seperti mereka gitu kan. Singkat cerita di tahun 2014 ada penerimaan CPNS yang mana orang tuaku mempush aku untuk mendaftar sebagai PNS gitu. Waktu itu ada lowongan meminta jurusanku ya, jurusan desain komunikasi visual di Kota Tebing Tinggi. Yang mana diminta 2 formasi. Formasi itu harus diisi oleh 2 orang. Tapi hanya aku yang mendaftar dan lulus CAT-nya, sehingga aku dinyatakan lolos dengan ya bisa dibilang effortless. Dan di tahun 2015 aku resmi keluar NIP sebagai seorang CPNS. Awalnya aku suka banget menjalani peranku sebagai PNS. Kerjaannya nggak terlalu berat, teman-temannya baik, ramah, dan juga enak. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Sampai tahun 2019 aku harus pindah ke kota Medan karena mengikuti suami. Gain, waktu dulu pindah itu nggak sesulit sekarang. Karena aku punya anak kecil, aku minta untuk ditempatkan di kantor camat. Di kantor camat, aku ditempatkan sebagai pengelola kepegawaian. Ya, semacam kayak HRD-nya gitu. Aku yang basicnya itu desainer, harus banyak lagi belajar tentang ilmu-ilmu pemerintahan, ilmu-ilmu kepegawaian, surat menyurat, nota dinas, Microsoft Excel, dan lain-lain. Dalam hati kecilku aku ngerasa bahwa this is not my place. So aku yang basicnya hobi desain, hobi marketing gitu ya, hobi branding, mencoba membangun dan merintis usaha lokal bernama Matintoys Rental di kota Medan, yang itu adalah usaha sewa perlengkapan bayi dan mainan anak-anak. 2 tahun kemudian, atasanku merekomendasikan aku sebagai kepala seksi di kantor lurah. Dan di mana di sini pikiranku tuh mulai terbuka bahwa dunia pemerintahan ini bukanlah untuk seorang Renanda Khairuna. Oke, kita mulai masuk ke alasannya. Alasan pertama yang paling kuat bagiku adalah karena ada pekerjaan-pekerjaan yang gak sesuai sama hati kecil dan nuraniku. Yang mana di sini aku nggak bisa sebutin detailnya karena mungkin bagi sebagian orang hal kayak gitu wajar gitu di pemerintahan. But not for me gitu ya. Terutama ya kayak soal pilpres, pemilu-pemilu kemarin. Belum lagi soal kayak pemungutan pajak. Yang mana aku merasa bersalah karena ya pajak itu seperti memberatkan masyarakat gitu. Dan kita harus meminta masyarakat untuk membayar itu. Mengepush mereka, mendorong mereka. Ya aku nggak bisa kayak gitu.
Alasan selanjutnya adalah karena aku baru mulai merasakan bahwa diriku ini nggak cocok dengan pekerjaan 9 to 5, alias pekerjaan yang kita harus datang ke kantor pagi-pagi, kemudian kita harus selesai di sore hari. Ya, pekerjaan yang dengan rutinitas yang seperti itu tidak cocok sama personality aku. Pekerjaan itu mungkin cocok buat sebagian orang dan mungkin nggak cocok buat sebagian orang yang lain. Aku lebih suka berbisnis, buat konten, bangun personal branding, menciptakan goal-goalku sendiri. Kind of pekerjaan di dunia art and kreatif kayak gitu. Aku sukanya marketing dan juga branding, bukan apel pagi ataupun birokrasi. Saat aku ingin resign, aku ketemu videonya Samara Fahrana dan juga Bilal Faranov yang membahas tentang human design. Dan sejak saat itu aku tes human design dan memperoleh hasil bahwa ya memang seorang Renanda Hairuna ini adalah seorang manifesting generator yang nggak cocok kerja 9 to 5, lebih cocok kerja bebas gitu, yang lebih challenging dan juga lebih menarik. Nah, kalau kalian mau tes human design, kalian cek aja di link yang aku taruh di description box. Oke, kita lanjut. So, saat aku mulai galau tentang resign, aku mulai banyak melakukan sholat istikharah. Di situ aku inget banget, aku ketemu videonya Dr. Demul dan juga Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Aku inget banget saat aku dengar video ini, aku tuh lagi perjalanan pulang dari kantor ke rumah setelah hujan deras. Setelah hujan deras yang menyebabkan jalanan pada saat itu padat. Jadi yang biasanya di kantor ke rumah itu 10 menit, itu hari itu 2 jam gitu ya. Jadi selama 2 jam aku di jalan dan aku mendengarkan video tersebut. Ada kata-kata Pak Nas yang sangat nempel di kepalaku. Pikiran kita yang membuat kita itu hanya bisa dibayar sekian. Mungkin Allah itu mau kasih kita misalnya sekian ratus juta per bulan. Tapi kita sendiri yang membatasi diri ya hanya sebatas 5 juta mungkin atau sebesar gaji kita itu. Di situ aku jadi banyak berpikir dan aku jadi beli bukunya Magnet Rezeki dan membacanya gitu ya, membacanya hingga selesai. Dan dari situ ada satu konsep yang aku praktekin. Nah, konsep atau teknik ini bernama teknik Garputala, yang mana kita secara acak membuka Al-Quran dan ayat yang muncul itu merupakan petunjuk dari Allah kepada kita gitu. 2 kali aku membuka Al-Quran, aku ketemu dan jatuh ke surat yang sama dan ayat yang sama, yaitu surat Al-Ahzab ayat 33, di mana di situ tertulis bahwa hendaknya wanita itu di rumah, ya istri-istri Nabi itu mereka di rumah. Yang mau aku lurusin dan aku disclaimer di sini adalah bukan ranah aku untuk membanding-bandingkan antara perempuan yang bekerja di luar rumah dan perempuan yang di rumah. Karena ini murni experience-ku saat melakukan teknik Garputala tersebut dan memperoleh petunjuk melalui ayat tersebut gitu. Dan dari ayat ini aku meyakini bahwa memang aku harus resign dari PNS. Ya mungkin saat kamu ingin resign dan mempraktekkan teknik Garputala ini, mungkin aja kamu tuh dapat ayat yang berbeda gitu. Jadi ini murni personal dan pengalaman aku gitu ya. Dan aku di sini bukannya mau banding-bandingin antara orang yang bekerja di luar dan orang yang di rumah karena ini murni untuk diriku gitu. Setelah ketemu itu aku langsung cerita ke orang tua dan ke suami, tapi tanggapan mereka itu kayak, "Ah, kamu mungkin capek. Mungkin kamu tuh perlu istirahat gitu ya, perlu cuti." gitu. Dan saat itu aku mengajukan cuti ke atasanku, lalu kita berangkat pergi ke Banda Aceh. Anehnya gitu ya, aku tuh kan selalu ya setiap mau cuti, setiap mau liburan, pasti aku selalu berdoa, ya Allah semoga liburannya menyenangkan, jadi hari yang baik, cuacanya baik gitu ya. Nah, anehnya liburan kami ke Banda Aceh kali ini itu dipenuhi dengan hal-hal yang gak mengenakan sama sekali, mulai dari kami berangkat sampai kami pulang gitu. Mulai dari kunci rumah yang terbawa gitu ya, sementara aku punya usaha gitu yang harus dijalankan gitu ya. Ada barang-barang rentalan yang harus diantar ke customers gitu. Sampai cuaca yang sangat buruk waktu itu di Banda Aceh, di mana ada angin kencang, hujan seharian sehingga kami nggak bisa kemana-mana. Sampai pada anak aku ya yang sakit gitu, sakit yang cukup aneh gitu, di mana dia demam dan nggak bisa jalan, demam muntah-muntah dan nggak bisa jalan, kakinya nggak bisa berdiri, gemeter gitu. Ini pengalaman yang sangat nggak pernah aku lupain dan agak membekas gitu ya, dan membuat aku tuh terus bertanya-tanya kenapa gitu ya, kenapa, apa yang mau Allah sampaikan ke aku gitu. Dan aku tuh ngerasa banget kalau ini tuh sebagai sebuah teguran gitu ya, kamu disuruh resign malah jalan-jalan gitu kan. Nah, singkat cerita, kami bawa anak aku pulang ke Medan dan dirawat di rumah sakit. Aku masih meneruskan tentang sholat istikharahku, meminta petunjuk gitu ya.
Saat di rumah sakit, aku ketemu sebuah akun di TikTok gitu ya, scroll-scroll di TikTok, akun orang yang bercerita bahwa dirinya itu resign dari PNS. Waktu itu aku merasa kesulitan mencari mentor, mencari coach gitu yang bisa mengajari aku gimana mempersiapkan resign. Gimana apakah keputusan aku ambil ini adalah keputusan yang baik atau buruk gitu. Apakah ini adalah keputusan yang tepat? Aku kesulitan mencari orang itu gitu. Oleh karenanya, aku senang banget saat ketemu akun ini. Nah, aku DM dong ya. Nah, abis aku DM, itu nggak dibalas-balas guys, sampai 5 hari gitu. Kemudian aku saat sholat istikharah, ya, saat sholat tahajud, aku minta lagi. Ya Allah, kalau memang engkau ingin aku resign, tolong tunjukin dia bales, karena aku butuh seseorang untuk bercerita gitu. Esokan harinya, paginya gitu ya, dia balas pesan aku, dan kalian tahu apa yang beliau bilang? Beliau bilang kalau beliau tuh udah uninstall TikTok selama 1 bulan gitu ya, ingin detox dari TikTok itu gitu. Dan hari ini seperti ada dorongan yang kuat untuk menginstal kembali TikTok gitu. Ternyata ada mbak yang ingin saya bantu gitu ya. Pengalaman ini adalah pengalaman sekaligus untuk pembangkitan spiritual bagiku gitu. Nah, itu adalah tanda yang kedua ya. Pertama Al-Ahzab ayat 33, kedua mentorku membalas di DM dan akhirnya dia banyak sekali sharing-sharing kepadaku gitu ya. Melalui WA, kami rutin berkomunikasi saat itu gitu. Dan yang ketiga nih, pada saat itu hari ke-10 ya, kami di rumah sakit, aku berdoa, ya Allah, oke, aku udah bulat banget mau resign. Suamiku juga udah mulai setuju gitu. Dan aku meminta tolong gitu ya. Kalau misalkan aku memang harus resign, aku minta dikasih 1 tanda lagi gitu. Anak aku bisa jalan walaupun hanya 5 langkah gitu ya. Untuk awal-awal aku bilang kayak gitu. Dan kalian tahu gitu, habis aku sholat itu sholat duha ya. Habis aku sholat itu, anak aku pelan-pelan bisa jalan ya tanpa dibantu, dan langkahnya itu ada 5 langkah. Ya, alhamdulillah setelahnya anak aku berangsur-angsur pulih dan aku mengurus resignku. Ya, kayak gitu ceritanya. Pada akhirnya aku benar-benar resign dari PNS. Untuk cerita gimana aku meyakinkan orang tuaku, itu nanti mungkin akan aku bahas di video yang terpisah. So, kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang resign dari PNS, resign dari pekerjaan, transisi karir dari kerjaan 9 to 5 ke pekerjaan dunia digital kayak gini, kalian boleh banget subscribe ke akunku karena aku akan banyak membahas hal tersebut. So, buat teman-teman yang sekarang nih sedang galau ingin resign atau enggak dari pekerjaannya saat ini, aku saranin 2 hal karena banyak banget yang DM di Instagram dan di TikTok ya tentang ingin resign. Nah, kepada mereka aku tuh selalu sarankan 2 hal. Yang pertama, kalau kalian muslim, kalian lakukan sholat istikharah gitu. Dan lakukan teknik garpu talanya magnet rezeki Pak Nasrullah. 2 hal ini untuk kalian kemudian minta petunjuk terus-terusan sama Allah. Kayak gitu. Nah, untuk mempersiapkan resignnya ya, untuk persiapan resignnya, aku udah buat e-course persiapan resign matang bebas cemas untuk karyawan tetap. Nanti aku kasih linknya di description box, kalian bisa cek langsung di situ. Oke, sekian dulu video kali ini. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.